Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada tugas uji pemahaman pada halaman 236 sampai 237 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Namun terlebih dahulu, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, ini kita jadikan rujukan dalam menjawab soal yang ada ini, Gen. Jika pada ekosistem tersebut disemprotkan insektisida, akibat yang akan terjadi adalah titik-titik. Gen, kita bisa pilih opsi D, di mana ulat dan belalang mati sehingga tikus menyerang sawi. Insektisida digunakan untuk mengendalikan hama tanaman sawi, terutama belalang dan ulat yang merupakan herbivora utama dalam ekosistem ini. Jika insektisida disemprotkan, populasi belalang dan ulat akan menurun drastis atau bahkan punah. Nah, dampaknya terhadap ekosistem tentunya terkait pengendalian hama sawi, yaitu dengan berkurangnya belalang dan ulat, tanaman sawi lebih terlindungi dari serangan hama. Nah, yang tersisa di sini adalah hama berupa tikus yang tentunya masih menyerang sawi. Nah, ada juga gangguan rantai makanan seperti katak yang mengkonsumsi belalang dan burung pipit yang mengkonsumsi ulat. Ini akan kehilangan sumber makanan utama mereka, yaitu tadi belalang dan ulat. Oke, kita masuk ke soal kedua. Masih dengan rujukan gambar yang sama. Berdasarkan gambar tersebut, peranan organisme yang tepat adalah titik-titik. Bagian jawaban yang sesuai masih pada opsi D. Untuk herbivora atau konsumen 1 diisi oleh ulat, belalang, dan tikus karena mereka memakan tumbuhan. Untuk karnivora atau konsumen 2 diisi oleh katak dan burung pipit serta elang karena memangsa herbivora. Untuk konsumen 3 diisi oleh elang karena memakan katak, burung pipit, dan tikus. Nah, sebagai kesimpulan, elang dalam hal ini dapat berperan ganda sebagai konsumen 2 dan 3 karena saling memangsa tikus. Ia juga memangsa katak dan burung pipit yang merupakan karnivor tingkat kedua. Dan kita masuk pada soal ketiga. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Dampak yang terjadi jika diadakan penangkapan ikan tuna pada masa bertelur adalah titik-titik. Bagian masih setia dengan jawaban opsi D. Jika ikan tuna ditangkap dalam jumlah besar saat masa bertelur, maka populasi ikan tuna akan menurun drastis. Hal ini akan berdampak pada yaitu burung pelikan dan ikan hiu kekurangan makanan. Burung pelikan yang memakan ikan kecil akan terdampak karena ikan tuna juga berperan dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Ikan hiu sebagai predator puncak akan kehilangan salah satu sumber makanannya yaitu ikan tuna. Sehingga didapat kesimpulan, penurunan populasi ikan tuna akan menyebabkan burung pelikan dan ikan hiu mengalami kekurangan makanan yang bisa berdampak pada ekosistem secara keseluruhan. Baik, kita lanjut untuk soal 4 berikut. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Jenis organisme X, Y, dan Z dengan peranannya dalam ekosistem perairan laut yang sesuai adalah titik-titik. Bagian jawaban yang dianggap benar kali ini adalah opsi E. Untuk pertama, itu ada zooplankton. Ini diisi oleh konsumen 1 yang merupakan herbivora yang memakan fitoplankton yang ada di gambar paling kiri ini. Sehingga zooplankton berada di tingkat pertama konsumen dalam rantai makanan laut. Kemudian setelahnya ada ikan tuna sebagai konsumen 3.
yaitu sebagai predator besar, ikan tuna memangsa ikan-ikan kecil seperti ikan teri yang memakan zooplankton. Dan untuk yang ketiga, keterangan Z ini diisi oleh paus oleh konsumen 4. Paus menjadi konsumen tertinggi dalam rantai makanan dan sering memangsa ikan besar, menjadikannya konsumen tingkat 4. Nah, rantai makanan ini menunjukkan hierarki tropik yang khas dalam ekosistem laut. Oke, kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut. Berdasarkan gambar, hal yang dapat menggambarkan petani gagal panen adalah titik-titik. Bagian jawaban yang dianggap benar ada pada opsi B, yaitu katak banyak ditangkap untuk dikonsumsi. Katak ini adalah predator alami serangga, terutama yang termasuk hama sawah seperti ulat dan belalang. Nah, jika katak banyak ditangkap, populasi serangga akan meningkat drastis karena tidak ada pengendali alaminya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi dan berpotensi membuat petani gagal panen karena diserbu oleh hama tanaman padi, yaitu ada ulat dan belalang yang tadi karena kataknya hilang. Nah, mengkonsumsi katak secara berlebihan tanpa memperhatikan peran ekologisnya akan berdampak buruk bagi ekosistem sawah. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 236 sampai 237 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.